Jadi segala sesuatu ini dimulai dengan sebuah mindset. Apa mindset yang salah tentang hal ini? Yang pertama-tama adalah yang namanya kerja itu tabu kalau dikaitkan sama bermain. Jadi kalau kerja itu nggak serius berarti nggak kerja gitu. Iya. Ada juga yang berkata bahwa kalau kita bermain, fun, itu akan berbanding terbalik dengan produktivitas. Ada satu gambaran yang menarik di bukunya Viktor Frankl, seorang yang masuk ke kamp konsentrasi di Auschwitz, kemudian dia selamat, dan dia memperkenalkan tentang logoterapi. Nah, Viktor Frankl menulis satu buku yang terkenal, Man's Search for Meaning. Nah, di buku ini dia bercerita tentang sebuah proses ketika orang masuk ke kamp konsentrasi. Jadi ada 3 proses. Proses pertama adalah ketika orang dimasukkan ke kamp konsentrasi. Shock, kaget gitu. Yang kedua adalah ketika orang berjuang berusaha untuk melawan hal-hal yang menurut dia tidak masuk akal. Dan akhirnya di tahap yang ketiga adalah ketika orang nerimo, pasrah, dan udah akhirnya kemudian menjadi seperti kayak robot yang melakukan aktivitas hanya untuk bertahan dari hari ke hari. Nah, yang menarik, hal itu yang kemudian digambarkan bahwa banyak pekerjaan orang mirip seperti orang masuk ke kamp konsentrasi. Jadi pertama-tama masuk ke dalam sebuah perusahaan, mau statusnya staff, supervisor, manager, sama statusnya sebenarnya sama-sama karyawan. Nah, ketika masuk di situ, shock dong. Oh, ternyata situasinya seperti ini. Fase kedua adalah berusaha untuk mencoba melakukan perbaikan, mencoba untuk membereskan, tapi nggak berhasil karena udah jadi sistem. Sampailah dia ke tahap yang ketiga di mana udah pasrah. Ya udahlah, percuma lah. Usia saya juga udah 50-an, mendingan udah tahan-tahan aja, tinggal beberapa tahun lagi pensiun, akhirnya kemudian saya akan bebas. Nah, ada paling nggak 4 aspek yang kemudian terkena dampaknya. Aspek spiritual, aspek mentalnya, aspek emosionalnya, dan aspek fisiknya. Dari sisi spiritual itu maksudnya orang-orang yang udah nggak fun, dia nggak menemukan lagi makna di dalam pekerjaan itu. Karena buat dia, yang namanya pekerjaan adalah gabungan dari rutinitas dari waktu ke waktu yang harus diselesaikan. Nah, ujung-ujung di bagian hari terakhir di bulan itu, dia dapat gaji. Yang kedua, sisi mental. Mental itu kan bicara mengenai beban pekerjaan. Nah, kecenderungan orang yang udah nggak fun lagi adalah merasa bahwa kerjaan itu beban. Dan orang kalau udah nggak enjoy, sampai nggak bisa tidur, dampaknya ke berbagai penyakit yang tadinya nggak kerasa mulai muncul. Makanya ada satu kalimat pepatah yang menarik. Kalau kamu mulai tidak menikmati lagi apa yang kamu lakukan, mungkin saatnya kamu untuk mencari pekerjaan lain atau mulai merefleksikan ulang apa yang menarik dari apa yang kamu kerjakan. Soalnya gini loh, kalau kita perhatikan orang-orang yang buat kita tuh pekerjaannya membosankan, tapi mereka bisa tetap melihat dari sisi yang berbeda. Itu yang kita harus belajar dari mereka. Saya masih ingat pernah ketemu sama rekan yang latar belakangnya accounting. Dia bilang, saya enjoy, saya menikmati angka. Dan dia mengatakan, tahu nggak, pekerjaan di accounting itu membuat saya seperti seorang detektif angka. Ya kan, kayak detektif, mencari tahu gimana kesalahan angka ini, kenapa nggak bulat, kenapa nggak seimbang gitu, apa yang terjadi. Dia bilang itu yang menarik. Ketika ketemu, wah itu sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Dia bisa menemukan sesuatu sisi yang menarik dari apa yang dia kerjakan yang kita nggak bisa lihat. Jadi bahan refleksi juga buat kita gitu loh. Apakah bangun pagi masih bersemangat? Oke. Mau berangkat kerja? Yes gitu. Atau aduh, baru membayangkan aja udah capek banget. Tapi sebenarnya selain pekerjaan itu sendiri, lingkungannya juga berpengaruh besar terhadap apakah kita merasa fun atau tidak. Makanya Diane Tracy menulis satu buku yang menarik, Take the Job and Love It. Jadi ambil pekerjaan itu dan cintailah. Dia bilang supaya kita bisa mulai belajar enjoy, pertama-tama adalah clarify our real issue. Jadi kadang-kadang kita nggak jelas. Jadi satu hal kecil, kemudian kita besar-besarkan. Semuanya kena. Betul. Jadi kata Dan Tracy di sini adalah pertama-tama kamu harus jujur. Yang bikin kamu nggak suka itu apa sih? Nah, yang kedua adalah recreate the vision. Ingat kembali waktu ketika kamu pertama kali join pekerjaan ini, apa sih pikiranmu? Apa sih impianmu? Apa sih cita-citamu? Boleh nggak kamu recreate vision, menciptakan ulang lagi sebenarnya di pekerjaan ini yang gue mau capai apa. Nah, yang ketiga, kembali untuk connect dengan feeling kita, untuk merasakan secara jujur, sedih, marah, jengkel, apapun itu. Jadi nggak usah ditolak, tapi pikirkan juga apa perasaan yang sebenarnya kita mau create untuk situasi saat ini. Berikutnya adalah choose the option, membuat pilihan-pilihan. Mungkin ada banyak hal yang kamu nggak bisa kendaliin, tapi kan ada beberapa hal yang kamu bisa kendalikan. Setting ruangan, cara mengerjakan, mau di mana dan sebagainya. Kamu masih akan punya pilihan untuk membuat pekerjaan ini tidak terlalu nyebelin banget. Jadi dimanapun kita bekerja selalu ada plus minusnya. Makanya kita mau memperbesar yang mana? Mau memperbesar yang minusnya, jadi cuma melihat yang gelapnya, ataukah kita melihat sisi terangnya sehingga kita masih bisa enjoy, masih bisa fun dengan apa yang terjadi. Kayak gini, ada satu acara di Discovery Channel, itunya adalah Dirty Jobs. Bicara tentang orang-orang yang melakukan
dalam pekerjaan yang kita nggak akan kebayang. Tapi yang menarik adalah justru mereka masih bisa enjoy. Kayak misalnya contoh ada pekerjaan yang tiap hari menempuh perjalanan di jalan raya hanya untuk mengambil bangkai-bangkai binatang. Bayangkan orang ditabrak, ada yang sudah lama penuh dengan ular, kan menjijikan banget. Tadi ditanya, kok kamu bisa sih? Dia bilang, soalnya ketika saya melakukan itu, saya membayangkan orang yang selamat gak harus nabrak binatang ini, atau bannya jadi kotor, kendaraannya di kotor gara-gara semua menabrak ini. Saya merasa bahwa saya membantu mereka. Bicara mengenai fun at work, di Seattle itu ada satu tempat jualan ikan. Nah, mereka menghidupi 4 filosofi. Pertama-tama adalah mindful. Jadi benar hadir total jiwa dan raga di dalam pekerjaannya. Jadi nikmati apa yang kita lakukan saat ini. Yang kedua adalah choose your attitude, bahwa kita bisa memilih untuk merasa menderita ataukah kita berusaha untuk mencari sisi positifnya. Yang ketiga adalah bagaimana caranya kita make the day, menciptakan hari yang menyenangkan buat orang lain dan sebenarnya juga buat diri kita sendiri. Energi giver orang bilang, ketika di tempat kerja hanya dengan melayani, hanya dengan membantu, hanya dengan memfokuskan energi kita keluar, sebenarnya kita juga dapat energi. Dan yang terakhir yang paling menarik adalah play. Oke. Misalnya, contoh di pekerjaan saya pasti ada sisi bosannya, tapi saya berusaha untuk mencoba mengambil sisi yang menyenangkan dengan berinteraksi dengan peserta, kadang-kadang jahilin peserta, dapat respon mereka, dan itu sesuatu yang aku bisa nikmati di pekerjaan saya. Makanya kita nggak akan merasa beban ketika kita masih melihat setitik cahaya di balik pekerjaan kita.